Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tragedi Itai-Tai dengan anggota yang pertama Iva Fitriani, yang kedua Eka Amalia Putri, yang ketiga Afina Dia Fitriani, yang keempat Arum Dwinanda. Penyakit Itai-Tai atau keracunan kadmium. Penyakit Itai-Tai adalah kasus dari keracunan kadmium massal di Toyama Prefektur Jepang. Dimulai sekitar tahun 1912. Keracunan kadmium menyebabkan pelunakan tulang dan gagal ginjal. Penyakit ini dinamai untuk sakit yang sangat parah di Jepang Itai, yang disebabkan pada persendian dan tulang belakang. Istilah Itai-Tai diciptakan oleh penduduk setempat. Kadmium ini dibuang ke sungai oleh perusahaan pertambangan di pegunungan. Uap yang mengandung CD terbawa air masuk ke sawah sehingga padi yang dihasilkan tercemar CD atau kadmium. Akhirnya masyarakat yang mengkonsumsi beras tersebut akan menderita keracunan, yaitu penyakit Itai-Tai. Perusahaan tambang berhasil digugat untuk kerusakan. Itai-Tai penyakit ini dikenal sebagai salah satu dari 4 besar penyakit polusi dari Jepang. Cara penularannya untuk penyakit Itai-Tai disebabkan oleh keracunan kadmium akibat pertambangan di Prefektur Toyama. Pertambangan emas di daerah ini merupakan catatan pertambangan awal pada 710. Pertambangan reguler untuk perak dimulai pada tahun 1589 dan tidak lama kemudian pertambangan untuk timah, tembaga, dan seng pun juga dimulai. Meningkatnya permintaan terhadap bahan baku selama perang Rusia, Jepang, dan Perang Dunia, serta teknologi pertambangan baku dan Eropa. Peningkatan output dari pertambangan menempatkan Kamioka pertambangan di Toyama terkenal pada pertambangan kelas atas. Selanjutnya, toksisitas. Kadmium merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena elemen ini berisiko tinggi terhadap pembuluh darah. Apabila kadmium masuk ke dalam tubuh, maka sebagian besar akan terkumpul di dalam ginjal, hati, dan sebagian yang dikeluarkan lewat saluran pencernaan. Kadmium dapat mempengaruhi otot polos, pembuluh darah secara langsung maupun tidak langsung lewat ginjal. Sebagian akibatnya terjadi kenaikan tekanan darah. Karenanya, kadmium sangat beracun bagi manusia dan dapat diabsorpsi tubuh dalam jumlah yang tidak terbatas, karena tidak adanya mekanisme tubuh yang dapat membatasinya. Selanjutnya yaitu gejala. Salah satu efek utama yang ditimbulkan dari keracunan kadmium adalah lemah dan rapuh tulang. Umumnya tulang belakang dan kaki sakit dan gaya berjalan pincang karena cacat tulang yang disebabkan oleh kadmium. Rasa sakit kemudian melemahkan dengan patah tulang yang lebih umum dibandingkan tulang yang melemah. Komplikasi lain yang terjadi adalah batuk, kanker, anemia, dan gagal ginjal yang kemudian menyebabkan kematian. Penderita penyakit ini banyak terjadi pada wanita pasca menopause. Penyebabnya belum sepenuhnya dapat dipahami dan kemudian diselidiki, hingga penelitian akhirnya menemukan bahwa hal ini berhubungan dengan gizi umum serta metabolisme kalsium yang miskin yang berkaitan dengan usia perempuan. Penelitian terhadap hewan telah menunjukkan bahwa keracunan kadmium saja tidak cukup untuk menimbulkan gejala penyakit Itai-Tai. Penelitian ini menunjukkan kerusakan mitokondria sel ginjal oleh kadmium sebagai faktor kunci dari penyakit ini. Efek-efek lain pada hewan percobaan menunjukkan bahwa kadmium dapat menyebabkan nekrosis akut, nekrosis hati, dan disfungsi pankreas. Berpengaruh terhadap sistem saraf dan sistem kekebalan. Kadmium dan atau inhalasi dapat menyebabkan kanker paru-paru dan glandula prostata. Pada beberapa percobaan kadmium menyebabkan karsiogenik. Kadmium juga bersifat mutagenik pada mamalia dan dalam sistem hewan.
selanjutnya, cara penanggulangan. Agar pencemaran tidak terjadi dan termasuk kasus pencemaran yang terbesar yang pernah terjadi, suatu industri pertambangan harus memiliki tempat pembuangan limbah. Dengan adanya tempat pembuangan limbah tersebut, maka limbah tidak langsung dibuang ke lingkungan melainkan dilakukan proses terlebih dahulu agar limbah yang dibuang tidak berdampak buruk bagi lingkungan atau lingkungan tidak tercemar. Hal ini dikarenakan limbah yang mengandung logam berat seperti kadmium yang masuk ke dalam lingkungan, tumbuhan, dan manusia memiliki batasan toleransi agar tidak membahayakan. Untuk kesimpulannya yaitu, itai-itai adalah kasus dari keracunan kadmium massal di Toyama Prefektur, Jepang, dimulai sekitar tahun 1912. Keracunan kadmium menyebabkan pelunakan tulang dan gagal ginjal. Penyakit ini dinamai untuk sakit yang parah atau Jepang itai yang disebabkan pada persendian dan tulang belakang. Istilah itai-itai diciptakan oleh penduduk setempat. Kadmium ini dibuang ke sungai oleh perusahaan pertambangan di pegunungan. Perusahaan-perusahaan tambang berhasil digugat untuk kerusakan. Itai-itai penyakit ini dikenal sebagai salah satu dari 4 besar penyakit polusi dari Jepang.